Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati PLT Ketua Umum dari Partai Golkar, Dimisioner Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kita berikan aplaus kepada Pak Agus. Dia sampai 10 hari, yang penting gambar tidak kalau sudah ada PLT Ketua Umum. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Partai Golkar dengan seluruh pengurus, Bapak Abdul dan Bakri. Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Dimisioner dengan seluruh Dewan Pertimbangan, Bapak Akbar Tanjung. Yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Dimisioner, Bapak Lulus Bisa Panjaitan dengan seluruh pengurusnya. Yang saya hormati Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Dimisioner, Bapak Agung Laksono dengan seluruh Dewan Pakar-pakarnya. Saya lihat Dewan Pakar ini sangat aktif sekali. Menjelang Munas pun kepakarannya terus berlanjut. Yang saya hormati Ketua Dewan Etik Partai Golkar Dimisioner, Kanda Muhammad Hatta, yang memverifikasi tentang kadar kekaderan saya sebagai Partai Golkar. Yang saya hormati Ketua-Ketua Ormas Hasta Karya Partai Golkar, yang pernah saya ingin menjadi calon Ketua Umum di salah satu organisasi Harta Karya, yang kemudian saya gagal karena waktu itu Dev yang menang, yaitu di AMPI. Mana Dev? Mungkin karena saya belajar dari Dev. Waktu saya kalah di AMPI tahun 2010, itu saya masih bendahara Golkar Papua. Saya datang Munas. Dev kebetulan waktu itu beruntung karena bapaknya adalah Menko Kesra dan wakil ketua umum Golkar. Saya bukan anak siapa-siapa dari kampung datang. Tapi sebagai orang timur selalu mempunyai prinsip, begitu layar berkembang, pantang surut untuk kembali. Dan kemudian waktu itu Dev, sahabat saya, adalah orang hebat, dan dia terpilih menjadi ketua umum lewat sebuah proses kompetisi yang sangat sehat. Sejak itu saya menganggap dia bahwa dia adalah sahabat saya yang hebat dan patut kita contohi. Pelajaran itu mengingatkan saya 14 tahun lalu. Sebagai kader Golkar yang mempunyai doktrin perjuangan, ternyata pelajaran itu saya tidak pernah terhapus dalam ingatan saya. Saya tahu betul, dan saya mulai meneguhkan keyakinan saya. Saya kalah di AMPI, tapi suatu saat saya akan kembali ke Selipi untuk memimpin Partai Golkar. Itulah sejarahnya kira-kira. Dan memang Golkar ini nggak bisa kita hindari bahwa memang ada proses kolaborasi yang efektif dengan pemerintah. Karena dulu kalau Dev tidak didukung oleh 7 gubernur, belum tentu Dev menang menjadi ketua AMPI. Jadi jangan salahkan saya kalau kemudian sekarang saya mencoba untuk mengambil hati pemerintah, kira-kira begitu. Yang saya hormati Ketua DPD Golkar Provinsi seluruh Indonesia yang saya cintai. Yang saya hormati Ketua-Ketua Golkar Kabupaten, DPD 2 Kota yang saya hormati, serta seluruh peninjau undangan Munas ke-11 Partai Golkar, serta hadirin yang berbahagia. Izinkan saya sebelum masuk ke visi misi, saya mau cerita sedikit dulu tentang sejarah saya untuk berinteraksi di Golkar. Saya waktu berproses Golkar itu di Papua. Untuk masuk menjadi pengurus DPP Golkar, sulitnya minta ampun. 2010 sebenarnya niat saya mau jadi AMPI itu untuk bisa masuk di Selipi. Karena apalagi kita sebagai orang daerah kalau nggak punya jaringan. Ternyata kalah saya di AMPI. Untuk membuat haluan saya agar tidak terus terhalang, saya fight di HIPMI.
Setelah saya di HIPMI, kemudian saya berproses masuk ke pemerintah. Saya bilang, 14 tahun sudah barang ini. Ini momen yang paling tepat untuk kita ikut kompetisi di Partai Golkar. Jadi saya mau jelaskan satu hal. Saya bingung ya. Kalau kita melihat perjalanan Partai Golkar pasca reformasi, senior-senior mohon maaf tolong luruskan kalau saya salah. 2004 Partai Golkar menjadi partai pemenang pasca reformasi. Bang Akbar Tanjung adalah tokoh fenomenal yang mampu membalikan kondisi partai politik yang terpuruk pasca reformasi menjadi partai pemenang. Apa yang terjadi? Pada saat Munas di Bali, fight dengan Yusuf Kala yang juga senior saya. Pertarungan terjadi, Pak JK menang. Pak JK menang pun karena memang ada kedekatan dengan pemerintah. Beliau adalah wakil presiden. SBY adalah presidennya. Begitu terjadi selesai, muncul Pak Abu Rizal Bakri. Fight dengan Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh pasti waktu itu mendapat dukungan Pak JK. Tapi Pak JK udah selesai jadi wapres. Pak Ical didukung oleh Pak SBY. Dan kemudian Pak Ical juga menang. Setelah Pak Ical selesai, muncul Pak Setia Novanto lewat Munaslup. Pak, waktu itu posisi Pak Novanto sebagai ketua DPR, dekat sama Pak Jokowi. Alhamdulillah juga menang. Begitu selesai, kemudian zamannya Pak Erlangga. Pak Erlangga juga menang karena memang waktu itu dekat sama Presiden sebagai Menteri Perindustrian. Nah kemudian saya muncul untuk menjadi salah satu kompetitor. Mazhab saya sebenarnya mazhab kompetisi. Karena memang sejak saya lahir, kalau tidak berjuang untuk mendapatkan sesuatu rezeki, nggak bisa makan saya. Karena pernah busuk lapar waktu saya kuliah. Jadi memang mazhab saya mazhab kompetisi. Nah ketiga, proses Munas Golkar kali ini, saya dianggap pun mendapat dukungan dari pemerintah. Dan dianggap itu salah. Pertanyaan berikut adalah, kenapa calon-calon terdahulu tidak dinyatakan salah, kok saya dinyatakan salah? Apa yang membuat seperti itu? Apakah karena memang saya adalah kader dari Buk Timur yang bukan anak siapa-siapa di Jakarta ini? Apakah memang pengurus DPD 1 Golkar se-Indonesia nggak boleh mencalonkan diri sebagai calon ketua umum DPD Golkar? Saya pikir lewat sebuah pemikiran-pemikiran besar Golkar dilahirkan sebagai instrumen politik pemerintah dalam pembangunan bangsa. Maka saya pikir Golkar harus kembali kepada tipe perjuangannya sebagai doktrin karya kekaryaan dan suara rakyat adalah suara Golkar. Dalam perspektif itulah kemudian izinkan saya untuk menyampaikan beberapa gagasan besar terkait dengan Golkar ke depan. Ngeri kali, baru calon ketua umum Pak Yahya ini sudah kasih banyak sekali kita tahu. Ampun saya Pak Yahya. Bapak Ibu semua, saya berkeyakinan untuk Partai Golkar ke depan, untuk bisa melakukan transformasi, harus tetap berpijak pada cita-cita dalam perjuangan. Memperkokoh semangat karya kekaryaan, tidak pernah berhenti untuk senantiasa melaksanakan pembaharuan dan pembangunan. Untuk itu, dalam kepemimpinan Partai Golkar 5 tahun ke depan akan dipandu oleh visi sebagai berikut. Transformasi Partai Golkar menjadi partai modern yang solid dan mengakar untuk menuju kemenangan. Dalam konteks itulah kemudian saya dibagi menjadi dua. Untuk kita bisa menang, ada internal dan ada eksternal. Saya dulu waktu menjadi kader Golkar masih mengikuti apa yang disebut dengan karakter des. Saya tidak tahu sekarang masih ada atau tidak karakter des. Nah, di dalam karakter des itu kita diajari tentang tata kelola organisasi dan konsolidasi organisasi. Ada mekanisme-mekanisme pengambilan keputusan. Dan karena itu, teman-teman semua, dalam konsolidasi organisasi ke depan, tidak hanya kita lakukan di lewat DPP, tapi juga konsolidasi pada tingkat kecamatan, desa, kabupaten, dan provinsi. Kembalikan musda-musda itu dilakukan di daerah. Jangan lagi dilakukan musda-musda itu sendiri.
Itu menurut saya pelajaran yang harus kita luruskan bersama-sama. Konsolidasi daerah itu harus terjadi karena itu kekuatan besar pada partai ini. Partai ini harus menjadi platform perjuangan dan menjadi pelopor pembuat ide. Dan itu sudah terjadi sejak lama. Saya berjanji kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kalau saya terpilih, maka saya akan datang di seluruh kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Karena yang tahu susahnya daerah itu hanya orang atau kader yang pernah berproses dari daerah. Setuju? Mekanisme pengambilan keputusan partai tidak boleh dibuat hanya oleh sekelompok orang. Karena PO, anggaran dasar, Juknat, Duklat, Juknis, semua sudah ada. Tinggal jangan sampai orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Saya jujur tidak seperti itu. Ke depan Golkar harus jadikan sebagai bagian daripada instrumen dinamika berpolitik. Karena Golkar ini, tokoh-tokoh Golkar itu luar biasa kecerdasan politiknya. Jangankan kader Golkar, Obes Boy aja di Sleepy pasti punya kemampuan politik lebih tinggi daripada partai-partai baru yang muncul. Ini tukang olah juga. Jadi udahlah, kita Golkar ini masing-masing tahu lah, udah. Nanti kalau kita ada hebat partai kita keluar 10 langkah, jangan dengar dia. Udah ini. Jadi udahlah, kita transparan aja, kita santai aja, itu. Nggak usah dibuat pusing-pusing. Jadi aturan sudah ada, ini yang kita pakai. Database, pengkaderan, ini harus jalan, harus penyesuaian dengan perkembangan zaman. Sudah ada sosmed, sudah ada IT. Ini yang kita harus adapti. Bapak Ibu semua, tantangan kita ke depan dalam konteks konsolidasi internal, pada 2029, jumlah pemilih itu dari 17 tahun sampai 50 tahun, itu 72%. Market kita itu di situ. Jadi kalau kita tidak mampu melakukan penyesuaian dalam rangka bagaimana meraih pemikiran mereka dan simpati mereka, maka kita tidak akan bisa menjadi partai yang lebih baik dari sekarang. Karena penentukan pemilih itu adalah mereka sendiri. Dalam perspektif itu, saya ingin membagi menjadi 3 bagian besar nanti ke depan. Yang pertama adalah struktur dan membenahi organisasi dan kepartaian. Yang kedua adalah struktur yang membenahi pemenangan pemilu. Karena ujungnya adalah kita harus mendapatkan bagian daripada efek elektoral. Nah mungkin kita bikin pokja-pogjanya banyak. Saya juga izin dalam forum ini, saya menyampaikan pengurusnya tidak usah terlalu banyak-banyak. Di bawah 100. Karena semakin banyak pengurus, bukan kita pikirkan program, kita pikir pengurus. Belum lagi kalau pengurus main barang itu kan. Kita belum jadi ketua umum, sudah ada koordinasi keluar ke komandan-komandan gitu. Golkar. Tapi kalau tidak seperti itu bukan Golkar namanya. Jadi kita buat pemenangan pemilu yang betul-betul terukur. Ada di bidang milenial, ada di bidang pertanian, ada di bidang entrepreneur dan macam-macam. Ini yang kita detailkan. Satu lagi yang kita akan membuat adalah bagian ketiga, yaitu ada yang mempublikasikan. Ini yang paling penting. Jadi kalau boleh, fraksi kita di DPR ke depan itu menjadi perpanjangan tangan partai betul. Jadi harus main barang ini. Bila perlu 1 hari 3 tema, 4 tema main barang ini. Gitu loh. Kalau tidak main, bargaining posisi kita nggak jalan. Jadi kalau tidak ada masalah, ya buat dikit-dikit lah kira-kira. Dan kalau banyak nanti pengendaliannya susah tuh. Bapak Ibu
semua yang saya hormati, untuk itu misi saya ke depan adalah selain dari apa yang saya sampaikan tadi, adalah kita pingin untuk tidak boleh lagi Golkar ke depan adalah faksi A, faksi B, faksi C. Faksi kita cuma satu, Partai Golkar. Udahlah gaya-gaya lama ini sudahlah bang, abang semua, mohon maaf. Udah, saya minta tolong, udah. Kita sama-sama tahu ini. Saya kadang-kadang mengolah senior-senior. Kadang-kadang senior-senior juga olah saya. Ya. Dan ini semua kan baku tahu kartu semua ini. Jadi kalau bisa olah saya besok itu usahakan ada sedikit ilmu olah yang baru. Jangan ilmu olah lama, karena sebagian ilmu olah itu saya yang ciptakan. Jadi kalau pada besok kita mulai bicara kreatif dikit untuk membuat olahan. Dave Korea hanya tahu yang sebesar canda soalnya. Karena kau kan ketua umum aku dulu kan gitu. Tapi sekarang aku jadi ketua umum, tenang aja. Maman mana Maman? Tenang Man, kita bersahabat semua. Database itu penting. Yang kedua, database yang tadi sampaikan, ini harus betul-betul kita lakukan sebagai organisasi modern. Kita nggak bisa lagi omong-omong. Kita ini kan jago spekulasi semua. Begitu tanya data, buat angka lamaran semua. Jadi semua mimpi semua. Dan untuk mengolah data, Golkar nggak perlu diajari. Barang tidak ada pun dibuat ada. Judul buku nggak ada dibuat, sudah saya baca bukunya. Itu. Jadi ya udahlah, kita kalau boleh yang lurus-lurus aja lah. Yang ketiga adalah memperkuat posisi Partai Golkar sebagai organisasi yang mengandalkan sistem kaderisasi. Ada hasta karya, ada organisasi sayap, ada organisasi-organisasi lain di luar dari kepengurusan. Ini yang kita harus rebut. Dulu, siapa yang jadi ketua KNPI harus orang Golkar. Siapa yang jadi ketua HIPMI harus orang Golkar. Organisasi apa saja pemuda harus Golkar. Ke depan kita akan lakukan seperti itu lagi untuk membangun kader. Mustafa ya, tenang, jabatan aman, tenang. Nah, biasa kalau begini, suara tambah kencang itu biasanya ada maunya kok. Bapak Ibu semua, yang berikut adalah saya harus menegaskan dalam forum yang sangat terhormat ini. Sebagai Munas, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, maka izinkan saya dan lubuk hati yang paling dalam untuk mengatakan secara tegas dan seterang-terangnya bahwa kepengurusan ke depan, program paling pertama itu adalah menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan berada pada garda terdepan untuk mengeksekusi seluruh program-programnya, dan juga berada pada garda terdepan dengan partai-partai koalisi lain untuk menjadi benteng pertahanan ketika ada yang main-main baik dari dalam maupun dari luar. Karena ini adalah bagian implementasi daripada doktrin karya kekaryaan. Dan kita tidak boleh main-main urusan ini. Kita sudah bersepakat, Golkar mendukung pemerintah, jangan pagi mendukung, sore setengah mendukung, malam bikin lain. Ini saya jujur aja. Saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi, Maruf, Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini.
Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh, ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Yang tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Dalam konteks ke depan, sampai dengan bulan November, kita harus menyukseskan Pilkada 2024 dengan hasil minimal 60%. Jadi nanti kita akan turun di daerah-daerah, dan saya juga berpikir, bukan hanya saya berpikir, tapi setiap partai politik itu ingin untuk menjadi yang terbaik. Kita sekarang menjadi yang terbaik nomor 2. Dan untuk pemilu 2029, kita harus pastikan untuk kompak, berjuang bersama-sama, bergandengan tangan untuk merebut pada posisi yang paling terbaik. Saya yang kok banyak kali pidatonya nih. Cukup ya? Bos, dikasih berapa menit ini? Ini Pak Melkila Kalena ini sahabat saya. Jadi Pak Adi, soalnya kalau ketua umum yang menjadi ketua umum, jadi pasti takut juga untuk di stop kira-kira. Gak berani stop kita. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terakhir saya mengatakan, nanti yang tenis-tenis, yang bahasa indah-indahnya nanti kita rapat saja. Saya mau sampaikan satu hal aja. Kita ini harus kompak. Kalau nggak kompak, itu bibit dari luar gampang masuk. Saya punya pengalaman selama 5 tahun, sering masuk kepada organisasi yang tidak kompak. Jadi saya tahu betul cara bagaimana membuat partai itu baik atau membuat tidak baik. Nah, dalam konteks itu saya hanyalah anak yang baru masuk di DPP, yang insya Allah atas dukungan Bapak Ibu semua, insya Allah kalau saya terpilih, karena belum bisa saya bilang saya terpilih, bisa-bisa kalau pimpinan sidang kalau pimpinan sidang terus tidak datang, nah jadi saya ketua umum. Ini kan, saya hanya ingin aja ada apa-apa kita ngobrolin. Kita elegan aja, nggak usah pakai gaya-gaya mantap, siap. Ada waktu udahlah gaya-gaya itu sudah lewat itu. Saya sudah melewati masa itu di HIPMI, diumbar-umbar, disanjung-sanjung, udah lewat itu barang, nggak mempan lagi untuk saya. Jadi saya mohon dukungan dari para senior, tokoh-tokoh Golkar semuanya, sebagai kader yang mau berproses bersama-sama di partai ini, saya mohon dukungan dan nasihat. Ini para senior khususnya. Memang saya dari kampung Pak, kadang-kadang tetap promonya agak berkurang dari orang kota. Tapi nggak perlu meragukan kesetiaan dan komitmen saya kepada partai. Nggak perlu. Hanya itu saja. Karena malam lagi pidato lagi, kita simpan suara juga. Oh, ada pantun. Golkar katanya ada pantun. Ngeri barang ini. Dari Papua mana? Dari Papua. Saya mau sampaikan kepada pengurus DPD 2 dan DPD 1 di seluruh Indonesia. Hari ini saya berada di panggung ini lewat sebuah proses perjuangan. Kalau hari ini insya Allah bisa kita tuntaskan, suatu saat seluruh kader-kader DPD 2 dan DPD 1 dari Aceh sampai Papua berhak untuk berdiri, untuk memimpin partai ini ke depan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Pergi ke toko membeli nasi, dijual pedagang dari Minang. Saya datang membawa misi untuk membawa Golkar menang di 2024 Pilkada dan menang di 2029 dalam Pileg dan Pilpres. Burung cendrawasih, burung Papua, ekornya kuning dan indah.
Cukup sekian dan terima kasih. Golkar maju terus berjaya. Terima kasih, berikutnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mohon tetap di tempat. Mohon tetap di tempat. Sebentar lagi ini sudah final. Bapak Ibu sekalian, kita telah bersama-sama mendengarkan visi dan misi daripada calon ketua umum. Ini tanda-tandanya Partai Golkar jadi Partai Golkar yang riang gembira 5 tahun ke depan. Jadi kita tidak terdiam-diam. Tadi saya lihat selama pidato hampir sepanjang beliau memberikan sambutan, semua tertawa riang gembira. Luar biasa. Berarti Partai Golkar 5 tahun ke depan akan menjadi partai yang riang gembira. Amin. Saya menanyakan, apakah seluruh hadirin yang hadir para peserta Munas 11 setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPW Partai Golkar periode 2024-2029? Silakan Pak Sekretaris Pimpinan Munas untuk membacakan rantus. Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, saya ingin membacakan rantus. Mohon teman-teman media ya. Oke, teman-teman sekalian, masih belum selesai. Setelah ini ada sesi foto lagi. Kami ingin membacakan rantus dulu. Mohon sabar sedikit biar acara segera selesai. Terima kasih. Silakan Pak Aceh. Keputusan Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024 nomor 12 Munas Romawi 11 Golkar 2024 tentang pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat pencalonan dan pernyataan kesediaan serta penyampaian visi misi Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029 dari 38 DPD Partai Golongan Karya Provinsi dan
DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kota se-Indonesia, serta dukungan yang diberikan oleh dan organisasi saya, serta pandangan-pandangan dari para dewan. Yang kedua, pemandangan umum yang dikemukakan seluruh peserta Munas dalam rapat paripurna 3 Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024 tanggal 20 Agustus 2024. Yang ketiga, saran dan pendapat yang dikemukakan dalam rapat paripurna ke-6 Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024 tanggal 21 Agustus 2024. Memutuskan dan menetapkan keputusan Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024 tentang pengesahan Ketua Umum sekaligus formatur tunggal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Pertama, mengangkat dan mengesahkan Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024-2029 sekaligus memberikan mandat kepada yang bersangkutan untuk menjadi formatur tunggal. Kedua, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024 dan 2029 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dinyatakan sebagai formatur tunggal Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024 dengan mandat penuh menyusun komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024 sampai 2029. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus tahun 2024. Pimpinan Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024. Ketua Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHMU ditandatangani. Sekretaris Dr. Tubagus Aceh Hasan Sazili ditandatangani. Anggota Dr. Haji Musa Rajeksa Estos MH ditandatangani. Anggota Immanuel Melkiades Lakalena ditandatangani. Anggota Ilham Permana SEMM ditandatangani. Demikian rantus pengesahan. Baik, terima kasih Pak Aceh Hasan, Pak Kiai. Apakah hasil Munas 11 DPP Partai Golkar dapat disetujui? Setuju. Baik, mohon persiapan untuk penyerahan hasil Munas dan panji-panji kepada Ketua Umum terpilih DPP Partai Golkar periode 2024 sampai 2029. Panji-panji Partai Golongan Karya memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri.
diambil. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.